Catur zaman dulu itu banyak sekali melakukan langkah taktikal. Jarang kita temuin pada zaman sekarang, di mana pada Grandmaster cari aman mainnya ataupun langkah posisional. Di pertandingan kali ini tidak, teman-teman. Yang lebih tepatnya, dia tahu kapan melakukan langkah taktikal tersebut dan diperlihatkan. Sesekali hasilnya memukau. Fabiano Caruana, Gukesh Domaraju, Olimpiade Catur 2022. Siapkan konsentrasi tinggi. Kita akan analisis dan kita akan kupas tuntas langkah masuk dari kedua pemain. Selamat menyaksikan. Fabiano Caruana pemegang buah putih. Di sini dia memulai dengan pion ke E4. Gukesh Domaraju, pion ke C5. Sicilian defense diperlihatkan. Putih kuda ke F3, hitam kuda ke C6. Saat gajah ditempatkan ke B5, Nesbenino, Rosolimo attack. Hitam pion ke G6, persiapan gajah Piacento. Dan benarnya setelah putih roka di sayap raja, langkah tersebut dimainkan oleh Gukesh Domaraju. Putih pukul kuda dengan gajah, berharap pion bertumpuk di jalur C. Setelah itu benteng ditempatkan ke E1, membawa menteri ditempatkan ke C7 oleh Gukesh. Pion K3 menjaga kotak G4. Gukesh Domaraju, pion ke D6, membuka diagonal bagi gajahnya. Pion ke E5 memberikan. Kali ini diciptakan agar pion kembali bertumpuk di jalur E, disambut oleh hitam. Saatnya memainkan pion ke D3, membuka peluang bagi gajah petak hitamnya. Kembali memainkan pion ke C4, ya merapikan posisi pion. Hal itu diabaikan saja oleh Fabiano, memainkan kuda ke C3, barulah Gukesh pukul pion dengan pion dan dipukul kembali oleh pion. Next, hitam kuda H6, persiapan roka di sayap raja. Lalu putih pukul pion dengan kuda. Permainan berlanjut, kuda ke F5 dan gajah ditempatkan ke F4. Menteri B7 menyerang pion B2. Kali ini dilindungi oleh kuda ke A4. Pion ke F6 menyerang kuda. Kuda mundur ke F3. Roka di sayap raja. Putih, yaps, dia memainkan pion ke D4. Langsung mendobrak dari lini pertahanan rajanya sendiri, mengancam gajah. Gajah mundur, kembali memainkan pion H5. Ada benteng menjaga kotak ataupun baris keempat, tempatkan ke E4. Lalu menteri pergi ke D7. Putih juga melangkahkan menterinya ke C2, lalu hitam benteng ke F7. Di sini terlihat untuk memberikan perlindungan kepada pion E7, nanti gajah petak hitamnya ke F8. Setelah benteng menumpuk, benar saja gajah ke F8. Seperti yang kita lihat teman-teman, langkah berikutnya di sini masih langkah posisional, berharap ataupun memainkan pertahanan, tidak ambisi untuk menyerang. Saat menteri diancam, mari mundur ke D7 dan Fabiano memainkan menteri ke C4. Ada pergerakan ataupun langkah di mana memaksa kedua pemain untuk langkah repetition. Pion ke B4, benteng ke B1. Di sini ada dua kali langkah berulang, teman-teman. Sepertinya Gukesh, jika Fabiano tertarik untuk remis, dia siap untuk remis. Tetapi Fabiano Caruana tidak menginginkan hal itu. Maka dari itu, dia memainkan pion ke A3. Tidak melakukan langkah berulang, teman-teman. Gukesh pun, oke, kita sama-sama menyerang dari sayap menteri. Pion ke A5. Kuda ke A4. Harap nanti ke B6, tapi dijaga kotak tersebut oleh menteri ke D8. Setelah terjadi pertukaran pion, kembali Fabiano Caruana mengaktifkan kudanya, berharap bisa memukul pion E6. Ada menteri mencoba mengajak pertukaran. Jika menteri pukul menteri, langkah aslinya ke E2 ya. Coba kita analisis jika menteri pukul menteri.
Apa yang akan terjadi? Disambut oleh pion. Jelas teman-teman, saat benteng diancam dia mundur kembali ke E1. Gajah memukul kuda. Kita mendapatkan satu buah pion. Dan jika hal ini terus dipertahankan sampai endgame, akan memiliki kemenangan teman-teman. Satu buah pion itu sangat berarti bagi pertandingan sekelas Grandmaster. Untuk itu kita kembali tidak memukul menteri tapi memundurkan ke E2, lalu benteng mengambil pion A3. Putih benteng ke D1. Hitam menumpuk bentengnya di jalur A. Fabiano Caruana memainkan pion ke G4. Kapan langkah taktikal itu diciptakan oleh Gukes? Di sini dia memposisikan dirinya tetap posisi bertahan teman-teman. Walaupun di sini ada kemungkinan langkah terbaik sebelum kuda ke H5. Rekomendasi komputer memukul kuda tersebut dengan benteng. Karena apa? Jika menteri mencoba mengambil benteng tersebut, ada langkah brilian. Kuda mengancam menteri. Menteri harus tetap mempertahankan untuk menjaga posisi benteng yang ada di E4. Perhatikan, tidak banyak langkah untuk hal itu. Maka ke E2 diserang kembali oleh benteng. Apa yang akan terjadi teman-teman? Jika tetap melindungi bentengnya, menteri ke E3, ada langkah terbaik kita. Memukul saja kudanya dengan gajah. Disambut oleh pion, pukul benteng dengan menteri. Yaps, itu tuh simpelnya. Menteri ke F3, ancaman skakmat di G2. Jika berupaya melindungi, ada langkah yang sangat cantik dan cerdas oleh benteng ke A1. Ditutup benteng, pukul saja skakmat. Langkah ini langkah rekomendasi komputer. Memang sangat sulit teman-teman untuk mendapatkannya. Kita hanya bisa mempelajari dari analisis ini. Faktanya, Gukes Domaraju tidak melakukan hal itu. Tidak memukul kuda dengan benteng, melainkan posisi seperti ini dia menurunkan kudanya, menempatkan ke H6. Selanjutnya, Fabiano Caruana, gajah ke G3. Tujuannya sangat jelas, mencoba spekulasi menaikkan raja ke G2 nantinya dan benteng ke H1 jika memungkinkan. Hal ini disambut oleh pion ke E5 terlebih dahulu oleh Gukes Domaraju. Apa yang diperbuat oleh Fabiano Caruana? Kondisinya pion yang ada di G4 itu diserang 2 kali. Jika kuda mencoba melindungi pion tersebut penempatan ke H2, maka ada benteng ke A1. Selanjutnya teman-teman, menteri ke E1. Benteng pukul benteng, menteri memukul kembali. Baru gajah memukul kuda. Ini langkah rekomendasi dari komputer. Jika kuda tadi melindungi pion yang ada di G4, dilanjutkan, kita makan unggul. Atau satu lagi, dengan posisi seperti ini, menteri tidak ke E1 langsung memukul benteng. Langkah hitam akan kembali memukul benteng tersebut. Setelah raja naik, gajah juga tetap akan memukul kuda. Ya teman-teman, mengancam benteng, melindungi benteng, benteng ke A2, menteri akan tumbang. Lagi-lagi ini hanya adalah langkah rekomendasi yang diperlihatkan yang kita bisa pelajari. Maka dari itu, Fabiano Caruana tidak melindungi pionnya ke G4. Pada saat pion ke E5, faktanya ataupun langkah aslinya dia memukul pion tersebut dengan kuda. Permainan berlanjut. Pion pukul kuda disambut oleh benteng mengancam menteri. Gajah memukul pion mengancam menteri. Menteri pun bergeser. Karena apa? Jika di sini coba tetap memukul gajah tersebut, ya mirisnya teman-teman, dilanjutkan simpelnya. Kuda akan menyambutnya, benteng memukul menteri, ya kondisinya ataupun posisinya hitam, unggul 1 perwira. Jadi karena melihat hal itu, dia tidak akan mungkinlah memukul gajah, mengajak pertukaran. Melainkan dia di sini menempatkan menterinya ke D2, baru hitam menteri ke F3. Lihat teman-teman, tujuannya gajah ke H3 dan nanti menteri skakmat di G2. Ini kita perhatikan. Ini langkah aslinya Fabiano Caruana, tempo skak ditutup oleh benteng.
Benteng ke E1, gajah ke H3, ancaman skakmat. Bagaimana menangkisnya? Gajah ditarik ke D6, gajah pukul gajah. Selanjutnya benteng pukul benteng. Kembali mendapatkan tempo skak. Gukes Domaraju sudah memperhitungkan semuanya, teman-teman. Raja bergeser ke H7, kuda ke E4. Coba kalian pause videonya, temukan langkah terbaik hitam ataupun langkah aslinya yang dimainkan oleh Gukes Domaraju. Sangat simpel, teman-teman. Ya, selamat bagi kalian yang berpikir juga langkah ini yang sama. Memukul kuda. Di sini pun Fabiano Caruana menyerah. Karena posisi gajah petak terang dan petak gelapnya memaksa rajanya akan tewas jika dilanjutkan seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah sampai di penghujung video. Langkah posisional yang sangat rapi, yang sangat baik menurut saya. Sesekali melakukan langkah taktikal dan itu berhasil, yang dipertunjukkan oleh Gukes Domaraju, Grandmaster asal India. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar yang positif. Video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.